Hai semesta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Dan terima kasih juga yang udah dukung channel YouTube ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru gabung. Dan follow juga Instagramnya Reja SR. Terus nyalakan juga notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku, kalian gak ketinggalan. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Reja Septi Lestari Rusandi. Usiaku 19 tahun ya, say. Karena masih ting-ting gitu. Sombong amat. Gimana perasaan kalian di bulan Ramadan ini? Sebentar lagi udah mau berakhir loh, say. Sedih nggak atau bahagia nggak? Aku pribadi sih ada sedihnya, ada bahagianya ya. Sedihnya karena kalau di bulan Ramadan pahalanya tuh kan pol-pol banget ya. Jadi sedih banget gitu. Kalau senengnya ya kita bakalan bisa kumpul bareng keluarga walaupun gak bisa mudik gitu ya. Karena mudik dilarang karena masih masa pandemi. Jadi lebarannya masih sama kayak lebaran tahun lalu. Ngomong-ngomong soal bulan Ramadan, di video kali ini aku mau ngereaksen Ramadan di Arab versus Ramadan di Indonesia. Apa bedanya? Penasaran kan videonya kayak gimana, seperti apa infonya gitu? Jadi mending langsung saja kita tonton aja videonya. Ahlan wassalam. Ketemu lagi di Fuli Channel dan video baru. Oke. Shabab, Fuli mau kasih tahu kalian sesuatu. Puasa di Indonesia sangat beda dengan puasa di Arab. Benar-benar berbeda. Sebagai orang Arab Mesir yang tinggal di Indonesia, banyak hal di bulan puasa di sini yang bikin saya bingung, bikin saya merasa culture shock. Mulai dari tradisi Ramadan sampai cara buka puasa dan cara sahur. Fuli kasih contoh. Ramadan pertama Fuli di Indonesia dan sore hari sambil saya rebahan di kamar, haus, lapar, nunggu azannya. Terus saya tiba-tiba di WA teman. Fuli, nyari takjil di mana? Takjil? Apa itu takjil? Fuli benar-benar heran. Apa itu takjil? Dicari di mana? Dicari gimana? Jadi Fuli dia kan tuh orang Arab lagi menceritakan ya pengalaman dia gitu. Setiap hari karena dia orangnya bersama keluarga karena di Mesir dia asalnya atau tuh bersama dari Arab. teman Arab yang di sini adalah bahasa Arab. Kalau kata takjil di bahasa Arab artinya beda banget dengan maksud takjil di Indonesia. Di Indonesia takjil itu makanan yang dihidangkan sebelum buka puasa, sebelum makanan berat. Sedangkan di bahasa Arab takjil itu kosakata biasa yang artinya mempercepat. Misalnya mempercepat proses, mempercepat urusan. Jadi Fuli bingung. Cari takjil di mana? Cari mempercepat di mana? Aneh kan? Habis itu Fuli sudah tahu maknanya dan sebenarnya di negara Arab ada takjil juga. Tapi takjilnya beda. Biasanya orang-orang di jalan membagikan kurma dan susu kurma. Rindu susu kurma sekali. Fuli tidak bisa masak sama sekali, kecuali masak air biar yang baik dan benar dan buat susu kurma. Rindu sekali. Di Indonesia takjilnya enak juga loh. Ada sup buah, ada es campur, es pisang eju, es dawet. Rekam sambil puasa jadi lapar sekali. Ramadan pertama Fuli Indonesia, saya keluar untuk buka puasa bersama teman sekampus. Kita sudah sampai restorannya dan maghrib sudah azan. Saya langsung ajak teman-teman, ayo kita salat maghrib dulu sambil nunggu makanannya siap. Karena waktu itu makanannya belum siap. Ayo kita dapat pahala jamaah. Salah satu teman yang hadir bilang kayak gini, Fuli, saya tidak salat ya, karena saya lagi datang bulan. Apa? Wajahku itu jadi merah sekali, semerah tomat. Karena malu sekali. Kok berani bilang itu? Fuli malu sekali. Soalnya di negara Arab hal itu salah satu hal yang disembunyikan wanita dan tidak boleh sama sekali bilang seperti itu. Bahkan ada wanita kalau lagi datang bulan biasanya mereka pura-pura puasa agar tidak diketahui orang lain kalau mereka tidak puasa. Makanya ketika dia bilang itu saya lihat muka orang-orang yang lain. Kok yang lain biasa-biasa aja? Mulai puasa jam 4 subuh. Buka puasa jam 5 sore. Ini salah satu kenikmatan yang diberikan Allah untuk Indonesia. Iya bro, walaupun Fuli sangat rindu buka puasa sama keluarga di Mesir, tetapi puasa di Indonesia jauh lebih mudah sehingga Fuli mau tetap puasa di Indonesia. Lebih di Mesir pendek kan ada 4 Indonesia. musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Musim panas itu adalah jahanamnya bumi di Timur Tengah. Panasnya Masya Allah.
luar biasa. Coba bayangkan kalau musim panas itu bertepatan dengan bulan puasa. Aduh, susah banget. Puasanya sampai 18 jam dan tetap harus jalanin aktivitas biasa. Kalau kuliah ya lanjut kuliah, kalau kerja lanjut kerja, kalau ujian lanjut ujian. Dan itu yang pernah terjadi. Coba bayangkan lagi kalau musim panas bertepatan dengan bulan puasa. Dan bulan puasa bertepatan dengan musim ujian, tepatnya ujian nasional. Tahun 2017, Fuli lagi ujian nasional, ujian SMA. Dan ujian nasional di Mesir sangat penting, beda sekali dengan Indonesia. Karena kalau di ujian nasional, nilainya tidak tinggi, tidak bisa kuliah sama sekali, tidak ada pilihan lain. Jadi ujian itu sangat penting dan kita harus fokus. Tapi ujiannya bertepatan dengan bulan puasa, puasa 18 jam. Ujiannya selama 1 bulan. Setiap 2 hari keluar rumah sambil puasa dan ujian. Wallahi, ini tahun tersusah seumur hidupku. Fuli bersyukur banget bisa puasa di Indonesia. 12 atau 13 jam puasa dan panasnya pasti tidak sepanas Timur Tengah kalau di musim panas. Enak banget. Pertama kali Fuli ke Indonesia, saya pergi ke masjid untuk salat tarawih. Saya salat 2 rakaat, taslim, terus salat 2 rakaat, taslim, dan begitu seterusnya sampai saya tamat 8 rakaat. Begitu sudah selesai 8 rakaat, saya sudah mau pergi. Kok yang lain lanjut salat? Saya bingung, mereka salat apa? Kan tarawih itu 8 rakaat aja. Jadi karena jamaah masjid banyak yang tidak selesai, jadi saya ikut mereka aja, tapi saya tidak tahu mereka salat apa. Astagfirullah, salat ini niatnya apa? Nggak tahu. Ternyata banyak masjid di Indonesia yang salat tarawih 20 rakaat, sedangkan di Arab banyak masjid yang salat 8 rakaat. Tetapi setelah Fuli cari-cari pendapat ulama dan tanya-tanya di Mesir, ternyata juga ada di Mesir dan ada di negara Arab masjid yang salat tarawih 20 rakaat. Bahkan ada di selatan Mesir yang salat tarawih 36 rakaat. Tetapi mayoritas masjid di Mesir salat tarawih 8 rakaat aja. Makanya Fuli waktu itu bingung sekali. Adaptasi ya. Syabab, saya punya masalah yang sangat besar selama saya puasa di Indonesia. Di apa Mesir itu? biasanya di bulan puasa saya usahakan tidak keluar di pagi atau siang hari. Kecuali kalau ada urusan. Misalnya kalau kuliah ya udah lanjut kuliah, kalau kerja lanjut kerja, kalau mau belanja pergi belanja. Tapi kalau nggak ada urusan penting, saya tidak suka keluar di pagi hari atau siang hari. Dan di malam hari habis buka puasa, habis tarawih, saya mulai keluar. Misalnya janjian sama teman, saya pergi ketemu teman, mau beli sesuatu, mau ketemu siapa gitu. Dan biasanya pulang ke rumah jam 12 malam. Tapi kenapa di Indonesia habis tarawih, jalannya langsung sepi. Toko-toko dan tempat umum tutup pada jam biasa seperti sebelum Ramadan, misalnya jam 9 atau jam 8 atau jam 10. Sehingga Fuli habis tarawih tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ketemu siapapun dan terpaksa keluar di pagi dan siang hari. Aduh, Ramadan pertama di Indonesia saya stres banget karena itu. Karena setiap hari ketinggalan banyak janjian sama teman dan kalau misalnya mau beli sesuatu, mau kirim sesuatu, ini tidak bisa karena habis tarawih tidak ada yang buka. Itu situasinya di sini di Malang. Mungkin karena kota kecil. Tapi kalau kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, nggak tahu situasinya gimana. Mungkin toko-toko dan tempat umum tetap buka sampai jam 11 atau jam 12. Di Mesir karena warga dan orang-orang malas keluar di pagi atau siang hari kecuali kalau ada urusan, maka toko-toko dan tempat umum tetap buka mungkin 2 jam tambahan di malam hari. Tutupnya jam 1 malam, jam 2 malam. Bahkan ada yang tetap buka sampai subuh. Ini teman-teman beberapa dari culture shock yang Fuli pernah alami di Indonesia dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Mungkin di video lain saya ajak teman-teman mahasiswa asing yang tinggal di Indonesia juga. Saya wawancarai mereka, nanya apa culture shock yang Anda alami saat di Indonesia atau saat puasa di Indonesia. Dan saya mau juga sampaikan sesuatu. Banyak yang bilang ke saya, Fuli kok jarang upload. Padahal saya upload minimal 1 video setiap minggu. Tapi masalahnya begini. YouTube tidak akan memberitahu teman-teman kalau Fuli sudah upload video baru, kecuali kalau teman-teman nyalakan lonceng notifikasi. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan video Fuli Channel,
harus nyalakan lonceng notifikasi agar langsung dapat notifikasi kalau Fuli sudah Rajin upload banget video. aku nonton Dan seperti dia biasa bercerita di sampai Fuli akhir ya. Channel, selalu ingat Tapi kita nggak saudara apa-apa. Ini seiman tuh dan penting saudara banget dalam soal kemanusiaan. Ayo kita saling mengenal dan mengetahui budaya budaya saudara kita. Syukran. Ma'assalamah. Oke, terima kasih. Terima kasih banget informasinya dan pengalaman. Dia tuh menceritakan pengalaman dia, tapi sekaligus ngasih informasi ke kita. So, oke, nggak apa-apa, Fuli itu suatu adaptasi diri ya. Ini tuh beda negara adaptasinya. Kita juga kalau berada di suatu tempat, contoh misalnya kalau kita udah nikah, kita juga mengalami adaptasi di keluarga kita seperti ini, di keluarga pasangan kita seperti itu. Ya it's okay, suatu hal yang wajar, tapi nanti kalau kitanya bisa menyesuaikan diri, lama-lama juga terbiasa gitu ya. Gimana kalau menurut pendapat kalian? Bisa komen di bawah, dan kalian juga bisa komen di bawah kalau kalian mau request aku bikin video-video apa aja atau apalah itu. Jangan lupa juga di like, terus share juga video ini ke sosial media yang kalian punya, karena cukup di sini aja perjumpaan kita. Tapi kalian jangan galau, jangan risau, jangan bimbang. Di video-video berikutnya kita bakal berjumpa lagi. Bye bye, see you next time video. Thanks for watching. Bye.